Halo Sobat Sehat RSSA, bertemu kembali dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Episode kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah lupus di era pandemi. Oleh karena itu, kami telah mengundang ahlinya ahli, pakarnya pakar, kepada narasumber yang kami hormati. Dr. Cesarius Singgiwahono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Selamat pagi, Dokter Singgi. Pagi, Mas Aditya. Sehat, Dokter? Sehat, wah. Alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Iya, Mungkin betul. sebelum kita berbincang-bincang, Dokter, Iya. ingin sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Iya. Silakan, Dokter. Oke, baik. Saya dipanggil Singgih ya, Dokter Singgih aja. Oke, Dokter. Saya bekerja di Rumah Sakit Saiful Anwar di bagian penyakit dalam di sub reumatologi yang bersih penyakit rematik, autoimun, dan juga merangkap sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Siap, Dokter Singgih. Dokter Singgih, tema kita kali ini adalah tentang lupus di era pandemi. Ya. Namun, sebelum itu, Dokter, saya ingin mengetahui, lupus itu sebenarnya apa, Dokter? Ya, lupus atau lengkapnya itu sistemik lupus eritematosus. Sistemik itu artinya mengenai semua tubuh. Eritematosus, eritema itu merah. Nah, lupus sendiri itu adalah penyakit autoimun, yaitu di mana kekebalan tubuh kita itu menyerang diri kita sendiri. Oh, Gitu ya. Jadi kayak tentara kita menyerang rakyatnya sendiri. oh baik, Dokter. Gitu. Autoimun itu bukankah seperti yang imunnya menurun itu, Dokter? Nah, bukan. Jadi kalau Oke. autoimun, imunnya malah berlebihan. Kalau HIV/AIDS, imunnya kurang. Ini berlebihan tapi untuk menyerang rakyat sendiri, menyerang tubuh kita sendiri. Baik. Jadi segitu. Jadi ya rusak tubuhnya. Kalau sudah gitu, imunnya jadi turun juga. Oke, baik, Dokter. Terkait lupus, Dokter Singgih, Ya. siapakah yang berpotensi untuk terkena lupus, Terkena Dokter? ya. Betul. Jadi memang paling banyak 9:1. Kalau di Indonesia mungkin malah 15:1. Artinya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi kalau ada 100 pasien lupus, yang 90 atau bahkan mungkin lebih itu adalah perempuan. Dan itu pun yang terutama yang berusia subur. Jadi sudah menstruasi. Ya, jadi itu yang paling banyak ya. Dokter, kenapa harus perempuan? Kenapa kok seperti seolah-olah terfokus pada perempuan? Iya, baik. Jadi kenapa? Karena lupus ini terpicunya juga salah satunya kan banyak faktor ya penyebab lupus itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang penting itu hormon estrogen. Hormon estrogen itu punya wanita yang membuat wanita itu jadi cantik, kulitnya halus, rambutnya halus, suaranya kecil, dan bisa hamil dan seterusnya itu. Jadi makanya lebih banyak ada perempuan ya. Baik, Dokter. Lalu bagaimana ketika seorang pasien sudah terkena lupus? Penanganannya bagaimana, Dokter? Iya, baik. Jadi lupus itu penanganannya ada yang penanganan non obat dan yang obat, tapi dua-duanya harus jalan. Yang non obat pertama adalah pasien itu harus menerima ikhlas bahwa dia sakit dan keluarga, teman semua mendukungnya. Berikutnya dia harus nanti kalau minum obat harus minum obat teratur, berobat teratur. Terus nggak boleh capek fisik ya, kerja terlalu banyak. Terus juga nggak boleh stres. Dan kemudian juga harus hindari sinar matahari sehingga sebaiknya pakai baju tertutup. Jadi kalau kebetulan beliau itu muslim, ya pakailah baju muslim yang tertutup. Nah, yang tangan, muka nggak tertutup, kita berikan namanya tabir surya. Dengan SPF atau Sun Protecting Factor angkanya minimal 30. Dokter. Nah, setelah itu ada obat-obatan. Prinsipnya obat-obatan itu menekan imun yang berlebihan tadi. Istilahnya imunosupresan. Dan juga ada anti radang. Jadi dua itu diberikan untuk menekan sel imun dan radang. Wait a minute, Dokter. Tadi saya sempat mendengar tidak boleh terkena matahari. Iya, betul. Apa salah matahari, Dokter? Nah, itu dia kasihan ya. Kasihan loh. Sekali dia Siapa tahu lagi diskon. Keluar. Jadi matahari itu ya kena ada ultravioletnya, terus kena kulit. Oke. Nah, itu akan
ada sel-sel yang rusak. Nah, sel-sel yang rusak itu kan punya kita sendiri. Itu namanya autoantigen, di mana itu yang memicu imun kita itu akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi ingat ya, itu tidak pada semua orang. Jadi jangan selain semua takut, aku nggak mau ke sinar matahari. Tidak. Nah, betul. Ya, hanya orang-orang yang mempunyai risiko itu yang hati-hati kalau kena, ya itu yang sudah kena lupus, kena sinar matahari nggak boleh. Tapi kalau kita yang sehat nggak ada masalah, justru matahari sehat ya. Jadi jangan sampai salah paham setelah mendengarkan podcast ini. Betul. Ya. Jangan sampai salah paham, teman-teman sekalian. Baik, dokter, kok bisa orang itu terkena lupus? Iya ya. Nah, penyebabnya apa, dokter? Ya. Kita lihat lupus itu penyakit yang tidak menular ya. Jadi makanya sedikit kayak influenza gitu, menular, COVID menular jadi banyak sekali gitu ya. Kalau ini kan enggak, jadi dia tidak menular. Nah, penyebabnya apa kan itu ya? Mungkin yang bingung, apa kuman ini, kuman itu? Betul. Ternyata enggak, seperti tadi saya bilang penyebab itu banyak sekali. Ada faktor keturunan, faktor gen, terus ada faktor-faktor yang lain macam-macam, termasuk sinar ultraviolet, termasuk hormon, estrogen tadi, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi itu bagaikan kalau kita membuat kue tart. Kue tart itu bahannya banyak sekali, tapi salah satu yang penting adalah tepung dan telur. Betul. Jadi laksana gen. Tapi kalau kita punya tepung dan telur, kita mau ublek kayak apa nggak pernah akan jadi kue tart. Betul, betul. Sehingga perlu bahan-bahan yang lain. Jadi perlu autoimun, oven, mixer. Jadi autoimun itu nggak gampang terjadinya, susah. Sehingga relatif tidak banyak dibandingkan penyakit-penyakit infeksi, penyakit diabetes, hipertensi itu jauh lebih banyak daripada penyakit autoimun termasuk lupus tadi. Lupus. Iya. Jadi memang terus terang kita nggak tahu siapa yang bisa kena. Tapi itu tadi ya kan yang paling banyak perempuan usia subur. Perempuan usia subur. Namun bagaimana ketika perempuan yang di usia subur tersebut mengandung dan kemudian dia akan melahirkan anak? Apakah anak ini akan menjadi penerus lupus dari ibunya, dokter? Ya, pertanyaan yang baik. Jadi, bolehkah pasien lupus itu hamil? Boleh. Boleh. Apakah pasien lupus itu jadi mandul? Enggak. Ya, pasien itu boleh asal minimal 6 bulan udah dinyatakan penyakitnya itu tenang. Tenang, oke, silakan hamil. Nah, nanti hamil kalau tenang itu ya baik-baik aja. Tapi kalau pas nggak tenang, pasiennya masih sebenarnya sakit, terus hamil nanti bisa keguguran atau lupusnya jadi berat. Nah, bagaimana dengan anaknya? Betul, betul. Nah, anaknya itu apakah selalu akan kena lupus? Ternyata tidak. Jadi kan faktor penyebab lupus kan banyak. Sehingga tidak semua anaknya itu akan jadi lupus. Kemungkinan itu kecil sekali. Sangat kecil. Sangat kecil. Jadi tidak usah khawatir ya. Seperti itu. Oh, baik, dokter. Lupus dengan kompleksitas yang sedemikian rupa. Ya. Lalu yang ingin saya ketahui, dokter, apakah bisa sembuh? Ya, baik. Jadi lupus itu bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Iya, bisa sembuh dengan pengobatan memang ya. Dengan tadi yang non obat sama obat bisa sembuh. Tapi bisa kambuh kalau tiba-tiba memutus obat sendiri. Kalau dari stres, terlalu capek, kena sinar matahari ya, paling tidak itu bisa kambuh lagi. Jadi harus tetap hati-hati, harus tetap berobat selalu. Apakah minum obat terus? Belum tentu juga. Kalau udah benar-benar tenang sekali, mungkin suatu saat nggak pakai minum obat yang banyak-banyak, atau kalau minum paling cuma satu macam misalnya, seperti itu. Jadi tetap semangat ya. Tetap semangat, tidak boleh stres, dokter ya? Nggak boleh, harus selalu gembira, optimis, berserah diri kepada Tuhan. Itu kuncinya. Oke, dokter. Baik. Dokter, mengingat saat ini adalah era pandemi. Iya. Dan vaksin pun sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat, dokter. Penderita lupus dapatkah mendapatkan vaksin? Ya, sampai sekarang dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sampai sekarang masih memutuskan bahwa sebagian besar penyakit autoimun itu belum boleh, termasuk lupus.
Jadi masih belum boleh. Masih belum. Karena masih mencari data-data penelitian yang selanjutnya. Oke. Harapannya nanti kalau sudah ada data yang lebih jelas, jadi pasien lupus bisa juga divaksinasi. Tapi kalaupun seumpama nanti boleh, itu terutama pada pasien lupus yang sudah dinyatakan tenang atau sembuh tadi oleh dokternya gitu, dan minum obatnya udah tinggal dosis kecil gitu. Iya dokter. Mengingat vaksin itu kan juga berpengaruh dengan antibodi. Sedangkan keadaan dari penderita lupus antibodinya terlalu banyak ya dokter ya? Iya banyak, tapi menyerang diri kita sendiri. Menyerang diri kita sendiri. Sehingga ketika diberikan obat justru antibodi itu akan menurun. Dikhawatirkan apabila pemberian vaksin ini itu kurang efektif begitu dokter? Iya, antibodi yang terbentuk untuk vaksinnya juga kurang. Oke, baik dokter. Dokter, mungkin di akhir segmen kita, di akhir pertemuan kita, ada saran, masukan, pesan kepada masyarakat, khususnya bagi penderita lupus di era pandemi ini, dokter. Ya, baik. Mungkin terima kasih. Jadi ada beberapa untuk masyarakat yang belum mengenal lupus, ada istilah periksa lupus sendiri, yaitu SALURI, SALURI. Anda bisa di Google, jadi nanti ada gejala ini minimal ada 3, pergilah ke dokter untuk bertanya kemungkinan lupus ya. SALURI, cari saja di Google. Oke dokter. Berikutnya, untuk pasien yang sudah kena lupus, nomor 1 harus ikhlas. Ya, ikhlas bahwa semua karena Tuhan, kita optimis dan selalu berobat dengan baik. Dan kemudian teman-teman keluarga yang mencintai harus selalu mendukung pasien lupus sehingga tidak stres. Oke, baik Dokter Singgi. Terima kasih atas waktunya dan kedatangannya Dokter Singgi. Sama-sama Mas Aditya. Ditunggu undangan untuk episode berikutnya Dokter Singgi. Iya, siap. Siap. Dan bagi Sobat Sehat semua, sekian untuk episode kita kali ini dan nantikan episode kita berikutnya yang tak kalah menariknya. Dan bagi kita semua, salam sehat, RSS saja ya.